Oke, baik Bapak Ibu, selamat malam. Bapak Ibu Kos, selamat Selamat datang di malam. webinar ARKI pada malam hari ini. Perkenalkan, saya Ipone Somar dari ujung timur Indonesia. Tepatnya saya berada di Kota Nadire di Provinsi Papua. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena malam hari ini kita semua dari seluruh pelosok Indonesia, dari ujung timur sampai ujung barat, kita bisa berkumpul melalui webinar Zoom pada malam hari ini. Nah, Bapak Ibu, webinar ini dipersembahkan oleh Asosiasi Rumah Kos Indonesia atau yang lebih dikenal dengan ARKI, sebagai wujud support ARKI terhadap member-membernya, para pengusaha atau para pebisnis kos di seluruh Indonesia. ARKI secara teratur atau secara rutin mengadakan webinar untuk mensupport para membernya. Dan webinar-webinar ini selalu materinya adalah seputar bisnis kos dan tantangan-tantangan yang dihadapi para pebisnis kos. Ya. Acara ini, seperti saya katakan tadi, diselenggarakan secara rutin, dan acara ini adalah acara dari kita untuk kita. Maka materi-materinya biasanya disupport atau diberikan berbagi sharing dari Bapak Ibu member-member ARKI juga. Dan mereka itu memberi materi-materi di sini secara gratis. Karena mereka ingin melayani dan juga menolong banyak orang melalui wadah ARKI ini. Nah, Bapak Ibu, tema kita malam hari ini adalah tentang internet kos, lancar, dan harga terjangkau. Pengalaman saya bahwa internet itu sudah menjadi kebutuhan primer. Ketika ada orang datang cari kos, biasanya yang pertama mereka tanyakan, apakah internet di tempat ini lancar? Karena kita tahu bahwa kehidupan zaman sekarang ini tidak lepas dari sambungan internet. Segala hal harus dilakukan menggunakan sambungan internet. Maka internet menjadi salah satu fasilitas yang wajib ada di kos-kosan, apalagi untuk kos-kosan di kota-kota besar. Nah, malam hari ini materi itu akan dibawakan oleh dua orang member kita, Pak Jeffrey dari Malang dan Pak Irwansyah dari Jakarta. Siapa mereka nanti akan diperkenalkan lebih lanjut oleh moderator. Nah, selain itu, kita juga ada satu tamu, yaitu Ibu Penny, yang akan sharing tentang grafologi. Kita tahu bahwa grafologi adalah ilmu yang membahas tentang tulisan tangan seseorang dan bagaimana karakter orang sehubungan atau bisa dibaca dari tulisan tangannya. Dan sebagai pebisnis kos, kita itu pasti harus menerima karyawan, kita pasti seiring bertumbuhnya kos-kosan kita, bisnis kita akan semakin punya banyak karyawan, dan ilmu ini tentu akan sangat membantu kita dalam merekrut karyawan yang tepat. Nah, ARKI adalah organisasi non-profit, seperti kita sudah lihat di profil ARKI tadi, dan walaupun sebagai sebuah organisasi non-profit, ARKI tetap membuka diri untuk menerima donasi dari Bapak Ibu sebagai member ARKI, di mana dana tersebut akan dipakai untuk membangun organisasi ini, dan supaya organisasi ini bisa memberi manfaat yang sebesar-besarnya bagi semua member ARKI, ya. Dan tujuan ARKI ini sebenarnya Bapak Ibu adalah memberi wadah bagi para pengusaha kos di seluruh Indonesia supaya pemerintah dapat juga mendengar suara dari para pebisnis kos dalam rangka bila mereka menetapkan kebijakan-kebijakan yang berhubungan langsung dengan industri kos-kosan. Nah, Bapak Ibu, acara kita pada malam hari ini
disponsori oleh Ibu Valencia Penny dari Intuitive Grafologi, juga oleh Pak Andi dari channel YouTube King Cost. Terima kasih Pak Andi untuk akun Zoom-nya yang dapat kita gunakan pada malam hari ini untuk mengadakan Zoom ini. Kemudian juga malam hari ini Bapak Ibu harus ikut acara ini sampai selesai. Kenapa? Karena di akhir acara nanti kita akan bagi-bagi door prize, dan door prize pada malam hari ini itu disumbangkan dari Pak Andi sebuah kaos polo Giordano, kemudian ada lampu UV dari Kotsi, kemudian ada juga sumbangan uang dari Pos Cempaka 3, kemudian ada botol minum sumbangan dari Pos Gria, dan juga ada 2 buah spray sumbangan dari Kos Kalika Sawo Jajar. Nah, terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah memberikan sumbangan-sumbangan door prize untuk meramaikan acara webinar pada malam hari ini. Siap. Baik Bapak Ibu Kos, peserta webinar ARKI yang keempat pada malam hari ini, tanpa berpanjang waktu, saya akan menyerahkan waktu selanjutnya kepada Bapak Kristianto Lukman, owner dari Graha Setiabudi Bandung, yang akan memandu kita dalam acara webinar sistem internet pos pada malam hari ini. Monggo Pak Kris. Oke, terima kasih banyak Bu Ivon, luar biasa openingnya. Ya, selamat malam lagi Bapak dan Ibu, selamat datang di webinar yang di bulan terakhir ya, Desember, kita akan bahas mengenai sistem internet posan. Perkenalkan dulu, nama saya Kristianto, saya posan kami ada di Bandung, Graha Setiabudi. Silakan kalau Bapak dan Ibu yang lewat ke Bandung bisa kontak-kontakan lah, biar bisa saya sambut di Bandung. Siap. Malam kali ini pembicara kita luar biasa nih, ada 2 orang yang perlu kita berikan terima kasih juga ya, karena mereka tidak dibayar nih, tapi mereka pengalaman di dunia internetnya tidak perlu diragukan lagi, sudah puluhan tahun, bahkan belasan tahun. Yang pertama itu ada Pak Jeffrey dan ada Pak Irfan. Begitu. Selamat malam semuanya teman-teman di seluruh Indonesia, Pak Kris. Nah ini Pak Jeffrey. Pak Irfan, halo-halo dulu Pak Irfan. Semua. Ya ini Pak Irfan. Ada kedengaran? Pak Irfan, siap malam. Pak Jeffrey, tolong disiapkan juga slide-nya Pak. Mulai di show. Siap, sudah siap. Sudah siap, silakan di share screen. Nanti kita perkenalan dulu ini dan narasumbernya. Pak Jeffrey dan Pak Irfan ini sama-sama pemilik kos, Bapak dan Ibu. Jadi mereka benar-benar merasakan lah manfaat dari ini dari internet. Sudah di-share, Pak Jeffrey? Saya belum kelihatan slide-nya. Coba dibuka slide-nya, Pak Jeffrey. Nah, siap. Ya, selain pemilik kos, Pak Jeffrey dan Pak Irfan ini juga berkecimpung di dunia internet. Jadi kalau ada yang membutuhkan, bisa langsung chat juga mereka berdua. Gitu. Slide perkenalan Pak Jeffrey dulu, Pak. Nah, siap. Pak Jeffrey, silakan memperkenalkan diri dulu, Pak Jeffrey. Kemute, Pak Jeffrey, sorry. Kemute, Pak Jeffrey. Halo, Pak Jeffrey. Halo. Oke. Iya, perkenalkan diri, Pak. Oke. Selamat malam, teman-teman di seluruh Indonesia. Perkenalkan, saya Jeffrey dari Kota Malang. Kebetulan saya dipercaya oleh Bapak Wagus dan pengurus dari pusat untuk menjadi ketua dari ARKI wilayah Kota Malang. Saya ucapkan terima kasih kepada seluruh pengurus yang memberi kepercayaan kepada saya dan Pak Irfan untuk menyampaikan, bukan menyampaikan tapi berbagi
karena pasti di antara teman-teman ini pasti ada yang juga hebat-hebat ini di sini. Terus kemudian mohon izin Pak Irfan, senior yang lebih senior dari saya, juga bahan-bahannya juga diberi yang bisa saya adopsi. Wah, terima kasih banyak. Siap. Baik, selamat malam. Semoga acara pada malam hari ini berjalan dengan lancar dari gangguan internet, lancar dari listrik dan sebagainya. Oke, selamat malam. Jadi perkenalkan nama saya juga Pak. Ya, soal ini usaha internetnya Pak. Oke, saya pemilik kos di Kota Malang. Jadi seperti yang saya sampaikan di slide. Terus kemudian saya menjalani aktivitas sehari-hari sebenarnya adalah sebagai agen asuransi, kemudian memiliki dan juga homestay dan juga ada kos. Terus kemudian networking adalah bagian dari hobi saya sebetulnya. Jadi kalau tidak ada jaringan, hidup saya seperti ada yang kurang, sehingga sejak saya sebagai juga networker. Terus kemudian ini adalah life route saya. Jadi saya mengawali karir saya adalah sebagai teknisi laboratorium komputer. Kemudian menjadi guru, terus kemudian pernah menjadi kajur. Dulu luar biasa. Internet 1 Mbps masih mahal harganya. Yang seharga 700.000 1 Mbps, 700.000, sehingga kita menggunakan teknologi pengembangan untuk mempermudah dari RW. Itu saya mengembangkan wajan bolik, kaleng bolik. Dosen saya adalah salah satunya adalah Pak Onowe Purbo. Nah, mungkin Bapak juga kenal. Terus kemudian berlanjut lagi, saya banyak juga ada di trainer di digital, di pemerintahan, tapi hanya terhenti sampai di tahun 2015 karena alasan yang privasi. Seperti itu. Siap Pak Jeffrey. Seperti itu aja. Untuk background tidak perlu saya rasa. Siap. Background saya munculin luar nanti biasa saya sama Pak Irfan. Bapak dan Ibu, pembicara pertama backgroundnya mantap lah. Sekarang Pak Irfan, silakan Pak Irfan. Slide perkenalan Pak Irfan ada di Pak Jeffrey nggak Pak? Tidak ada di saya. Oh, tidak ada. Iya. Saya tampilkan ya. Share screen. Pak Irfan silakan. Ngomong dulu Pak Irfan, perkenalkan diri sambil saya ini. Ya, selamat malam Bapak Ibu pemilik kos. Nama saya Irfan Syah. Kedengeran suaranya? Kedengeran Pak Irfan? Kedengeran ya. Saya pemilik kos di daerah Depok, Jawa Barat. Kosnya nggak banyak seperti Pak Jeffrey atau Pak Kris ya. Kos saya hanya sedikit gitu. Hanya 17 kamar sama 2 kontrakan. Ini udah ditampilkan nih. Saya dapat gelar sarjana tadi dari Pancasila tahun 97, kemudian lanjutin ke master dari UI tahun 2007. Pernah memperoleh sertifikat CCNA. Sebelumnya Pak Jeffrey, Pak Kris. Nah ini beberapa jasa. Saat ini saya selain pemilik kos juga ada pernah bekerja di beberapa instansi internet, kayak di Dinet, pernah di perusahaan Telkom, seperti di Siemens, di Siemens Network, Nokia Siemens Network dan Nokia, dan di Nextwave. Dan tahun 2019 saya sama teman saya usaha sendiri untuk instalasi jaringan termasuk CCTV. Ya, sebentar kalau mau pasang jaringan sama CCTV boleh kontak saya. Siap, luar biasa. Background-nya juga tidak kalah kerennya, Pak Irfan. Oke, Pak Jeffrey, bisa disiapkan slide Pak Jeffrey. Kita akan mulai sebentar lagi. Gitu. Use share screen, stop share screen. Oke. Pak Jeffrey sebentar lagi akan mulai. Jadi Bapak dan Ibu sambil nunggu Pak Jeffrey mempersiapkan slide,
Saya sebagai moderator ingin menyampaikan dulu yang kita bahas malam ini itu kan soal sistem jaringan dan itu rumit sebenarnya Bapak dan Ibu. Bahkan ada SMK khusus buat belajar 3 tahun soal jaringan gitu. Cuma kita akan padatkan malam hari ini informasi yang penting untuk diketahui para owner kos gitu. Jadi owner kos untuk menentukan bisnisnya ke depan butuh internetnya secara gambarannya besarnya seperti apa gitu. Itu yang pengen kita sharekan malam hari ini. Udah siap Pak Jeffrey? Oke, siap. Oke, silakan Pak Jeffrey, kita mulai. Dan sistem diskusi kita malam ini talk show ya. Nanti saya akan ngobrol sama pembicara, soalnya kan topiknya agak susah nih, teknis. Saya akan mewakili Bapak dan Ibu sekalian sebagai orang awam. Kalau ada yang nggak ngerti, sama untuk menebalkan lah pemahaman, nanti akan saya coba ini kan bantu gitu. Dan juga kalau ada yang ingin bertanya, silakan langsung di kolom chat. Nanti ada rekan dari Arki juga yang senior yang akan membantu menjawab pertanyaan Bapak dan Ibu gitu. Dan kalau ada waktu kita akan buka sesi chat itu di akhir acara gitu. Tapi untuk di awal silakan Pak Jeffrey jelaskan mengenai sistem kosan itu. Oke, siap. Silakan Pak. Pak Jeffrey ke-mute, Pak Jeffrey. Sorry, ke-mute. Di-unmute, Pak Jeffrey. Oke, sudah ya. Ini siap. Saya terus terang pakai 2 layar sehingga kontrolnya banyak banget ini. 1 untuk komputer backup, 2 layar, jadi 3 layar ini saya. Saya khawatir ada down dengan komputer saya. Oke. Aman. Udah ya? Aman. Oke, Pak Kris. Iya. Tadi kalau Pak Kris bilang materi kita sulit, enggak. Materi kita itu sangat gampang banget ya. Wow. Gampang sekali ya. Jadi Pak Kris kalau bilang tadi itu sulit, enggak. Ini materinya sangat gampang dan mudah dipahami. Ya, termasuk ketika saya pertama kali mengikuti sebuah pelatihan internet ya, jaringan itu bagaimana saya bisa memahami, saya sudah paham. Oke. Siap. Pak Kris, kita bincang-bincang ya sambil kita ikuti alur dari presentasi yang saya punya ini. Jadi kalau Pak Kris, kalau punya internet, itu pasti ada beberapa perangkat yang dimiliki, ya kan? Yang diberi oleh dari ISP. Nanti ISP itu seperti apa? Nanti Pak Irfan itu nanti akan menjelaskan. Ya, yang pertama itu modem. Ya, jadi teman-teman semuanya yang di rumah atau dimanapun berada, pasti ada namanya modem, di mana modem ini adalah fungsinya adalah untuk menjembatani adalah dari jaringan lokal kita menuju ke dunia maya. Sehingga kita bisa mengakses dari dunia luar. Nah, itu harus dibutuhkan yang namanya modem. Nah, tampilannya seperti ini. Ya, Pak Kris ada modem di rumah? Ya, pasti ya, yang dari IndiHome. Iya. Terus kemudian yang kedua, ada pemancar. Saya bilangnya adalah pemancar. Kenapa? Karena sebenarnya pemancar itu ada 2 jenis. Yang pertama adalah access point dan yang kedua adalah WiFi router. Yang banyak sekali dijual di pasaran sekarang adalah router. Nah, lalu apa bedanya kan gitu? Ya. Jadi kalau mungkin orang awam, Pak Kris, Pak Kris mungkin pasti akan bingung. Yang taunya juga sama-sama bentuknya fisik sama ya Pak Kris ya? Ada antena. Sama ya? Iya. Tapi secara teknis itu adalah sangat berbeda sekali. Ya. Jadi kalau secara umum saya menggambarkannya bahwa access point atau pemancar itu punya yang namanya IP address atau alamat lah istilahnya. Ya kan? Nah, access point ini dia tidak bisa memberikan alamatnya dia sendiri ya. Jadi harus membutuhkan yang namanya router. Nah, jadi kalau router ini dia bisa memberikan penamaan alamat. Nah, jadi router ini bisa berfungsi sebagai access point dan sebaliknya kalau access point tidak bisa berfungsi sebagai router. Nah, tapi teman-teman semuanya, Pak Kris juga jangan khawatir. Yang penting bisa memancarkan, nah itu aja udah cukup. Nanti kalau masalah teknisnya, dalamnya seperti apa, nah itu sudah berada di tataran dari teknisi. Nah, seperti itu Pak Kris. Oke, berikutnya ada lagi ini.
Jadi ada yang diberi itu hanya modemnya saja. Oh ya, saya lupa menyampaikan bahwa modem yang pertama tadi, ya modem yang ini, nah itu biasanya sudah terdapat routernya, ya kan? Sehingga hanya menambahkan cukup akses point saja udah bisa. Oke. Tapi ada juga ISP yang menerapkan berbeda, sistem berbeda. Jadi modemnya sendiri, ya. Terus kemudian ada lagi juga routernya sendiri, itu terpisah juga ada. Oke. Ini setiap ISP punya fasilitas yang berbeda. Gitu Pak Chris. Terus kemudian ada repeater. Ya. Pak Jeffrey, Ya, gimana? Saya mewakili orang awam lagi. Boleh balik ke slide yang sebelumnya. Jadi yang perlu dipahami oleh kita pengusaha kos itu, jadi tiga perangkat utama yang cukup penting yang perlu dipahami itu ada modem, ada access point, sama router, gitu, Pak Jeffrey. Iya. Ya, cuman setahu saya penyedia internet sekarang itu Bisnet atau enggak IndiHome itu punya alat yang satu alat tapi ketiga-tiganya itu sudah mencakup ya. Betul. Yang terjadi seperti itu sekarang, ya. Jadi modemnya dia ada, kemudian routernya ada. Jadi router itu juga berfungsi akan menjadi pemancar juga. Nah, pemancar juga. Betul. Iya. Jadi satu alat dari dari IndiHome itu mencakup 3 alat itu. Sebenarnya yang 3 alat itu punya sistem kerja berbeda ya, Pak Jeffrey. Iya. Jadi yang paling gampang lah, access point itu sebagai pemancar. Jadi WiFi itu dipancarin sinyalnya dari access point ya, Pak Jeffrey. Terus dari router itu tugasnya buat kayak polisi ngasih nah, seperti itu. Ya, router itu yang akan mengatur. Dari root-nya kan ada memberikan penamaan, kemudian mengatur jaringannya. Mengatur jaringan. Sedangkan modem itu untuk mengalirkan informasi data dari IndiHome ke rumah gitu ya, Pak. Siap. Oke, semoga Bapak dan Ibu ngerti ya konsep 3 alat itu. Next ya. Karena materinya banyak nih. Tapi gampang kok. Ya, ada repeater juga. Kalau repeater ini adalah sebenarnya bahasa awamnya ya memperkuat sinyal ya. Nah, tapi memang ada banyak kelemahan. Zaman sekarang itu sangat berbeda sekali dengan dulu. Kalau sekarang itu interferensi istilahnya. Artinya banyak sekali kalau kita lihat di sekitar kita itu sebenarnya jaring-jaring transportasi dari internet itu banyak sekali. Nah, zaman sekarang kalau kita menggunakan repeater itu sangat berat. Kenapa? Karena sangat bersinggungan, ya, istilahnya bergesekan dengan jaringan-jaringan yang lain. Nah, nanti akan mungkin di slide-nya Pak Irfan nanti disampaikan tentang interferensi, ya, pemilihan tentang frekuensi. Nanti saya juga akan tunjukkan. Nah, jadi ini adalah fungsinya adalah untuk memperkuat sinyal. Yang memang kalau sekarang itu pasti akan ada loss-nya, hilang. Ya, sehingga kita sulit untuk meminimalisir atau mengetahui di mana letak problem, apakah itu internetnya, apakah ini perangkat kita atau device-nya, itu sangat sulit sekali ketika kita menggunakan yang namanya repeater. Nah, ini sehingga kami terus terang saya sendiri saya sangat tidak menganjurkan sekali dengan menggunakan repeater. Sehingga solusinya bagaimana? Solusinya kita harus menggunakan kabel. Ya, kalau sudah menggunakan kabel, noise-nya, gangguannya itu sudah nol. Jadi tidak ada gangguan, kita tidak bisa menyalakan interferensi dan sebagainya. Seperti itu Pak Kris. Untuk repeater, kemudian split hub ini adalah untuk menyabang, istilahnya membagi penamaan dari alamat-alamat itu tadi, ya. Jadi tadi dari router, nanti berikutnya ada gambarnya seperti ini. Nah, jadi letaknya sebenarnya seperti ini. Tadi ada namanya router, terus kemudian ada modem, kemudian access point. Nah, seperti ini. Ini access point-nya mau diganti router pun juga nggak ada masalah. Ini boleh, bisa. Ya, jadi kalau yang lama-lama access point itu biasanya untuk port di belakang itu hanya ada 1 biasanya. Tapi kalau router ini di bagian belakang itu ada banyak. Istilahnya adalah port, ya. Port LAN, gampangannya seperti itu.
Jadi dia bisa berfungsi untuk memancarkan dan juga menyambungkan ke access point. Nah, itu fungsinya juga bisa seperti itu. Ada yang tanyain Pak Kris? Ya, jadi buat summary aja Bapak dan Ibu. Jadi repeater itu tugasnya buat penyebar sinyal ya Pak ya. Contohnya kalau di lantai modemnya ada di lantai 1, lantai 2 kan kurang sinyal, jadi kita pakai repeater di lantai 2 biar sinyalnya tersebar gitu ya di lantai 2. Pak Jeffrey? Ya, seperti itu Pak Kris. Ya, gambarannya. Cuman memang kalau pakai repeater yang pakai WiFi sebenarnya kurang ideal ya Pak. Nah, ada loss yang nanti yang dibahas sama Pak Irfan itu. Ya. Idealnya itu gambarannya di slide yang berikutnya Pak Jeffrey. Idealnya itu pakai access point ya Pak Jeffrey ya. Ya. Itu pakai dari modemnya IndiHome masukin ke router dulu, terus dari router idealnya tiap lantai ada access point pakai kabel. Pakai kabel. Gambarannya mah. Lanjut ya, Pak Jeffrey. Gambarnya seperti ini. Oke, terus kemudian atau juga kalau ini tadi kita menggunakan bantuan dari routernya untuk mendistribusikan melalui router ke access point. Tapi kalau yang ini boleh menggunakan switch yang tadi saya sampaikan tadi. Ya. Jadi switch ini mau nanti dimasukkan ke komputer boleh, ke access point boleh, nanti akan dipancarkan melalui laptop, kemudian handphone dan sebagainya. Nah, seperti ini. Jadi ini kita namakan hotspot area, kalau kemudian di jaringan lokal ini kita namakan local area. Nah, seperti itu Pak Kris. Oke. Jadi tugas switch itu adalah ini ya Pak buat cabang. Ya, istilahnya seperti itulah. Dari modem kan biar bisa terbagi kemana-mana, bisa lewat router. Kalau tadi kan slide sebelumnya kan lewat router, tapi juga lewat switch gitu ya, bisa jadi. Nah, ini juga bisa seperti ini ya. Jadi menggunakan switch, tapi yang jelas dari modem ini dia sudah ada fitur untuk memberikan penamaan IP address. Ya. Siap. Di sini. Oke, next. Nah, siap. Oke, next ya. Nah, inilah sebenarnya kenapa kita malam hari ini berkumpul. Banyak sekali yang mengeluhkan kenapa internet itu cost lambat. Ya kan? Siap. Nah, jadi sebenarnya penyebabnya itu adalah ada 2 faktor. Jadi faktor outdoor ya, yang di luar rumah kita, gampangannya seperti itu, atau kos kita. Kemudian ada faktor indoor. Ya. Jadi kalau faktor outdoor itu adalah kaitannya nanti sudah modem ke atas ke jasa penyedianya, ke ISP-nya. Ya kan? Kalau indoor berarti kita adalah yang berada di jaringan kos kita. Nah, itu faktor indoor. Ya, entah itu mungkin di dalam kantor, hotel, mall atau rumah atau kos-kosan. Nah, itu adalah faktor indoor. Jadi salah satu atau kedua faktor di atas dapat menjadi sumber penyebab kenapa jaringan internet terasa lambat. Nah, oleh karena itu ketika teman-teman itu bertanya ke Jeffrey, Pak Jeff, ini kenapa internetnya? Nah, yang harus dibenerin dulu itu adalah jaringan internalnya dulu. Ya, memang kita sudah kita pisahkan dulu ya. Kita pisahkan dulu. Yang pertama kita buat jaringan internal itu sebaik mungkin. Terus kemudian yang kedua nanti baru juga bersamaan kita juga mengecek dari faktor dari ISP-nya, ya bandwidth-nya, kemudian lain-lain itu seperti apa. Nah, 2 faktor ini harus kita cek semua. Ya, jangan terus kemudian digabungkan. Kita belum mengecek infrastruktur kita jaringan, kemudian sudah kita gabungkan dengan ISP-nya baru dicek. Nah, ini akan menjadi meminimalisir sebuah problem. Ini adalah sangat sulit sekali. Begitu. Begitu Pak Kris, ada yang mau tanyakan? Siap. Ngerti Pak, ada dari outdoor sama indoor, dan yang bisa kita kontrol indoornya ya Pak ya. Oke. Next. Siap, lanjut Pak. Ya. Jadi mengukur kualitas jaringan dari indoor. Ya. Jadi yang pertama adalah penempatan dari access point-nya. Jadi istilahnya pemancarnya tadi. Pemancar. Ya, penempatannya seperti apa?
Terus kemudian kita harus mempertimbangkan melihat dari struktur dan bentuk bangunan yang kita punya itu harus kita pertimbangkan. Ya, kita lihat. Nah, nanti akan ada saya tunjukkan. Kemudian pemilihan frekuensi. Nah, ini kalau ini pemilihan frekuensi ini sudah di ranah yang ahli atau di sisi teknisi, ya, sisi teknis, ya, sehingga tidak terjadi interferensi. Jadi gampangannya itu punya kanal atau punya channel. Jadi satu jalur itu punya banyak banyak gang gitu istilahnya. Nah, itu nggak boleh saling bersinggungan. Ya, nanti akan saya sampaikan dengan sinyal sekitarnya. Oke. Kemudian sebelum kita masuk ke indoor dulu ya, ke indoor dulu. Jadi jangan tiba-tiba terus yang disalahkan adalah internetnya. Internetnya ini jelek kan gitu. Saya mau ganti kan gitu, ganti yang lain kan gitu. Yang disalahkan adalah internetnya. Atau mungkin saya pakai internet ini bandwidth-nya kurang. Saya mau nambah yang lebih mahal lagi. Yang terjadi seperti itu. Padahal itu adalah bukan sebuah solusi. Ya, itu nanti bisa menjadi sebuah solusi ketika kita sudah mengecek jaringan indoor itu memang sudah oke. Nah, itu baru kita melihat ranah ke yang outdoor-nya. Nah, oke, yang pertama yang kita lakukan adalah terutama di laptop. Ya. Kalau kita menggunakan internet, menggunakan laptop, ya. Nah, ini hati-hati. Laptopnya yang lambat atau internetnya yang lambat. Ini harus dipastikan. Ya. Caranya gampang kok. Ketika laptop itu lambat, kita gerakkan mouse atau mungkin kita buka beberapa aplikasi atau software itu lambat atau tidak. Nah, itu sudah bisa menandakan bahwa laptop kita lambat atau tidak. Atau internetnya yang lambat. Nah, ini yang terpenting di poin ini adalah cek dulu dari perangkat laptopnya. Ya. Terus kemudian jangan membuka terlalu banyak tab browser. Ya. Jadi coba saya tunjukin di sini. Nah, ini yang dimaksud oleh tab browsernya. Jadi yang di bagian atas ini. Kelihatan ya? Kelihatan nggak? Belum, Pak. Belum, Pak. Kelihatan ya? Iya. Pak Jeffrey, kalau 10 menit lagi diusahakan. Oh, boleh. Siap. Berarti Pak Kris jangan banyak bertanya ya, Pak ya? Aman. Oke, terus kemudian kalau menggunakan ponsel, jadi tutup semua browser yang terbuka. Ya. Ketika seringkali kita banyak sekali browser yang terbuka, yang disalahkan internetnya, padahal sebenarnya handphone kita yang bermasalah. Bentar. Oke. Nah, ini yang saya maksud. Jadi ketika kita membuka Chrome, jadi di pojok kanan atas itu saya terlihat dari handphone saya itu sebanyak 33 tab. Nah, itu kalau dibuka itu banyak banget tuh. Ya. Jadi lakukan aja tutup semuanya, ya. Nah, ini akan sudah menutup dari semua aplikasinya. Atau membuka dari Chrome. Jadi itu pastikan dari Chrome-nya ini tidak ada tabulasi yang terbuka. Nah, seperti itu. Ya. Terus kemudian next. Pak, saya sampai 1940, Pak. Sudah saya cek. Restart HP-nya, kemudian pembaruan sistem. Ini juga diperlukan. Ya. Periksa memorinya, penyimpanan apakah penuh atau tidak. Matikan jika tidak menggunakan STB TV kabel, karena beberapa provider tertentu itu untuk TV kabelnya mengambil jatah bandwidth yang ada. Nah, ini adalah menjadi note yang paling penting. Terus kemudian bagi yang ahli, cek ping koneksi, kemudian redaman modem, ini juga harus dicek. Nah, ini adalah penempatan dari pemancar. Jadi kalau kita posisi kita taruh di letak dinding seperti ini, yang paling belakang ini pasti akan terhalang. Ya, sehingga untuk tingkat kualitas dari sinyal ini pasti akan menurun. Nah, ini kemudian kalau kita letakkan di sini. Nah, yang terjadi yang di bagian luar sini akan mendapatkan sinyal yang kecil. Termasuk di sebelah kamar sini juga akan mendapatkan sinyal yang kecil. Lalu bagaimana solusinya? Apakah perlu ditaruh tengah?
kalau kita taruh tengah, yang terjadi seperti ini. Yang di sini pun karena terbatas dengan dinding, ini juga akan mempengaruhi dari sinyal yang kita punya. Nah, sehingga kita harus mengetahui dari bagaimana mengukur dari kualitas dari sinyal yang kita punya. Nah, ini mohon izin Pak Ivan, ini kos-kosannya saya culik, ini denanya. Nah, ini seperti yang dari kos-kosan Pak Irfan, ini yang penempatan dari access point atau pemancar, ini harus benar-benar strategis, sehingga bisa mengcover dari beberapa titik. Kamar-kamar yang ada di sini bisa tercover dari pemancar yang ada di sini. Pemancar di sini bisa mengcover sini, bisa mengcover sini, sini. Sudah cukup menggunakan 2 dari pemancar saja. Nah, ini. Dengan jarak minimal 10 meter sampai 15 meter tanpa penghalang, kita membutuhkan tambahan access point untuk mendapatkan kualitas sinyal internet yang optimal. Jika tidak, sinyal akan cepat hilang. Jauhkan pemancar dari benda-benda ini, termasuk kipas angin, ya, kemudian sistem keamanan rumah, entah itu CCTV, microwave, komputer, kemudian wireless mouse, televisi. Ini jauhkan dari perangkat-perangkat termasuk kaca, akuarium ikan, lempengan aluminium, logam-logam yang padat. Ini hindarkan dari perangkat ini. Nah, ini elemen kuliah. Jadi kaca ini yang mungkin mengira Bapak Ibu sekalian bahwa kaca itu terlihat itu pemancarnya itu terlihat dengan mata, padahal tidak bisa. Memang sinyal internet itu adalah sifatnya adalah LOS, loss atau line of sight. Jadi istilahnya terlihat dengan mata. Ya. Jadi meskipun kaca terlihat dengan tampak mata, tetapi dia punya massa jenis yang tinggi, sehingga untuk tingkat kepadatannya pun sangat tinggi sekali, sehingga bahkan sinyal itu pun akan memantul. Cor beton, kayu itu juga akan berpengaruh. Cek kekuatan sinyal bisa menggunakan Wi-Fi analyzer, ya, Wi-Fi analyzer. Jadi kalau sebentar. Ya, Wi-Fi analyzer ini adalah tujuannya untuk melihat seberapa kuat sinyal yang kita punya. Kebetulan ini real time dari HP saya yang sekarang aktif, ya. Jadi saat ini saya terkoneksi ke Heaven Home. Kelihatan nggak Pak ya? Tidak kelihatan ya? Siap. Belum Pak. Belum kelihatan. Iya. Susah nggak Pak? Apakah kita cuma kasih tahu ada ya, nggak apa-apa, Wi-Fi analyzer? Fungsinya buat apa? Oke. Ya, fungsinya Wi-Fi analyzer adalah mengecek dari kualitas sinyal di mana letak posisi kita. Ya, nanti install aja Wi-Fi analyzer seperti ini di Play Store ada. Nah, itu tulisannya Wi-Fi analyzer, ya. Jadi usahakan posisinya udah mencapai hijau di sini. Nah, tapi meskipun di kuning di sini juga masih bisa terkoneksi, ya. Bisa terkoneksi. Setidaknya anjuran saya adalah di 70 ke atas ini. Ya, itu masih bisa. Logonya seperti ini, ada tulisan Wi-Fi analyzer Farproc, banyak sekali yang Wi-Fi analyzer, tapi yang saya gunakan adalah yang Farproc ini. Kemudian bagi yang sudah ahli, ini cek channelnya. Jadi access point atau pemancar itu beda-bedakan masing-masing access point-nya, pemancarnya, frekuensinya ini beda-bedakan semua, ya. Lokasinya ada di mana, dia akan melihat yang terbaik ada di channel berapa. Ini, ya, ini mudah banget mengoperasikannya. Tadinya saya mau demokan, tapi karena waktu. Terus kemudian pilih antena dan atur posisi antena. Ini seringkali dikira antena hanya seperti itu, kemudian dipasang aksesoris. Tidak, ini antena ini juga sangat berpengaruh sekali
boleh nanti mau dicek, arahkan mau diputar-putar, boleh. Nanti akan melihat seberapa besar dari sinyal internet. Karena sinyal sinyal pemancar ini, jadi kalau antena seperti ini, dia adalah antena omni, jadi sifatnya seperti ini. Ya, jadi melingkar seperti ini. Siap. Jadi kalau Anda ada di posisi bawahnya, itu sangat sulit sekali. Sehingga posisikan, saran saya adalah satu yang ke atas atau ke samping, ya. Tapi kembali lagi juga cek jangan sampai terjadi interferensi dengan perangkat yang lainnya. Siap. Terutama di masalah channel yang sebelumnya tadi itu harus cek juga. Nah, kemudian kalau itu semua udah oke, kemudian speed test, ya. Jadi kalau di speed test, ya, jadi untuk mengecek dari kecepatan bandwidth kita itu sebesar apa, tapi pastikan semuanya tidak ada yang terkoneksi. Jadi ganti passwordnya dulu dari pemancarnya, misalnya ada passwordnya, ganti dulu, tidak ada orang yang masuk, kemudian Bapak Ibu menggunakan sendirian, kemudian cek speed test, sehingga bisa dipastikan berapa bandwidth yang didapat dari ISP-nya. Karena ISP itu menganut istilahnya up to, ya. Kalau yang dedicated itu mahal. Jadi kebanyakan menggunakan up to. Nggak apa-apa up to, tapi banyak kok ISP yang stabil banget kan gitu. Misalkan up to 50, nah itu udah dapatnya di 50 itu bisa. Ya, ini bisa install aplikasi speed test ini by Ookla. Ini. Nah, kemudian cek bandwidth. Nanti akan lebih detail lagi untuk bandwidth yang ada di Pak Irfan. Ini hanya kulitnya aja. Jadi ini yang saya dapat dari Indium. Idealnya kalau menggunakan 20 Mbps itu optimal device-nya itu hanya 3 sampai 5 device. Bisa dibayangkan kalau 30 Mbps itu maksimal 7 device, 5 sampai 7 device. Bagaimana kalau kos-kosannya kita punya anak kos sebesar mungkin 30 orang, 200 Mbps. Nah, ini kan kosnya juga istilahnya pengeluaran kita akan semakin besar. Ya kan? Nah, bagaimana caranya untuk ya, alat oke tapi masih komplain. Ikuti tabel dari provider tadi tapi kok mahal ya, solusinya seperti apa? Sudah naikin bandwidth masih saja banyak komplain dari anak-anak kos. Nah, yang terjadi adalah ini solusinya. Saya tidak berjualan, saya hanya menyampaikan bahwa ada alat yang namanya Mikrotik. Ya. Jadi Mikrotik itu sebenarnya adalah nama sebuah perusahaan yang bergerak di bidang produksi perangkat keras, ya, yang berhubungan dengan sistem jaringan komputer yang berkantor pusat di Latvia bersebelahan dengan Rusia. Ya, gambaran besarnya, ya. Kenapa? Gambaran besarnya aja deh. Ya, oke. Ya. Terus kemudian nanti ini secara teknis orang di dalamnya, orang teknis yang nanti akan mengoperasikan untuk setting dan sebagainya. Kalau di sini sudah banyak yang menggunakan Mikrotik, silakan ketik aja di chatnya situ 1111111 manfaatnya Mikrotik buat kos saya, itu sangat bermanfaat, ketik 111 gitu aja. Oke, ini pemasangannya dari Mikrotik. Jadi internet yang tadi, kemudian modem yang tadi, akses point yang tadi, setelah modem atau setelah router nggak usah deh, karena Mikrotik ini sebenarnya adalah router yang sebenarnya. Ya, ini yang router yang sebenarnya ada di dalam Mikrotik ini. Jadi modem langsung ke Mikrotik ke access point, kemudian dipancarkan. Nah, pemasangannya seperti ini, ya. Nah, banyak sekali yang menggunakan ini di bandara, hotel, universitas, ya, banyak sekali juga teman-teman yang di Malang yang saya bantuin untuk Mikrotik, ya. Jadi muncul halaman login seperti ini, ya, muncul halaman login seperti ini. Jadi tampilannya Mikrotik seperti ini. Ini gambarannya seperti ini. Oke. Terus kemudian manfaat Mikrotik adalah mengatur batas kecepatan tiap perangkat device. Jadi anak-anak kos itu Bapak Ibu semuanya tidak perlu bingung lagi. Kecepatannya nanti akan diambil oleh satu anak kos yang paling dekat sama pemancar misalkan. Tidak usah bingung lagi karena semuanya kecepatan sudah diatur dari Mikrotik. Ya, satu device sudah dibatasi berapa. Ya, setiap anak kos punya ID login yang berbeda. Loginnya beda-beda. Bapak Ibu kalau ke hotel, ke bandara, kemanapun pasti akan muncul halaman login atau ke kafe itu punya login yang berbeda.
Nah, bisa diatur setiap ID bisa digunakan berapa device. Jadi satu ID yang dimiliki anak kos nanti bisa dipakai untuk berapa device, itu bisa. Anti netcut, ini banyak sekali sekarang masih banyak digunakan, bolak-balik panggil teknisi, datang pulang, ternyata ada anak-anak kos yang menggunakan netcut. Netcut adalah aplikasi software yang berfungsi untuk memutus jaringan internet yang sedang terkoneksi di lingkungan lokasi itu. Jadi misalkan satu anak kos yang pintar tahu tentang jaringan, karena ini kalau saya dulu di kafe masih sulit-sulitnya internet lambat, ya sudah, ini saya gunakan netcut. Itu saya juga dulu internet mahal, ya saya pakai netcut. Ini juga sekarang menjadi solusi dari Mikrotik, mencarikan route terbaik untuk koneksi internet. Ini tujuannya utama dari router adalah di sini, keamanan jaringan yang lebih kuat, mengatasi tagihan FUP, karena beberapa ISP itu menerapkan pemakaian batas wajar, ya, 1 bulan 400 giga, 1 bulan 600 giga. Nah, kenapa ini bisa mengatasi? Karena internetnya per device tadi sudah dikendalikan, ya, meminimalisir tamu internetan, karena sudah punya ID login yang berbeda-beda. Tamu-tamu kalau mau pakai internetan ya pinjam ID-nya anak kos yang ada di situ, ya, karena sudah dibatasi. Artinya kita bisa menghemat internet, air, listrik kalau yang memang kos-kosannya belum ada token dari listrik. Memantau pemancar mana yang mati, seluruh akses point bisa dipantau. Tadinya saya mau demokan tapi tidak perlu, waktunya tidak tutup. Memantau pemancar mana yang mati itu bisa akan terlihat langsung. Bahkan saya dari rumah ini mau melihat dari jaringan kos-kosan yang ada di mana itu bisa. Ya, evaluasi kebutuhan bandwidth, ada trafficnya. Jadi traffic total penggunaan internet itu rata-rata berapa, itu bisa menentukan kita mengambil bandwidth yang berapa. Nah, jadi nggak asal langsung 100 mega, itu enggak bisa seperti itu. Oke, selesai Pak Kris. Ya, siap. Oke, terima kasih. Terima kasih sharingnya, slide-slide-nya. Pak Irfan, ada Pak Irfan? Pak Irfan, dilanjutkan sama Pak Irfan. Pak Irfan, siap. Sambil nunggu Pak Irfan persiapan, jadi para peserta, saya pengen simpulkan dulu yang disampaikan Pak Jeffrey itu. Jadi Bapak dan Ibu untuk menentukan kosan internet kosan itu perlu tahu dulu bangunannya seperti apa. Karena beda lantai itu butuh pemancar masing-masing. Karena internet WiFi itu kalah sama dinding, kalah sama kaca, gitu. Jadi dari bentuk bangunan kita tentukan perangkatnya, kebutuhannya, akses poinnya berapa, itu pemancarnya berapa. Kalau cuma ngandelin alat dari ISP itu nggak cukup, itu. Dan akan lebih bagus lagi kalau kita pakai Mikrotik, itu yang dia akan menyediakan jatah masing-masing buat internet para penghuni. Mereka jadinya nggak gontok-gontokan. Kalau pakai Mikrotik bisa diatur, gitu gambarannya. Oke, berikutnya Pak Irfan akan menjelaskan kebutuhan internet juga selain dari bentuk bangunan. Juga Pak Irfan akan menjelaskan kebutuhan internet juga dari perilaku pemakai penghuni kos, gitu. Kalau makainya YouTube-an itu tentu lebih besar, dan juga akan menjelaskan soal ISP. Silakan Pak Irfan. Ya, terima kasih Pak Jeffrey, Pak Kris atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu. Ini saya ingin melanjutkan apa yang sudah dipaparkan oleh Pak Jeffrey tadi. Bagus sekali. Sudah hampir semuanya disampaikan, apa itu dari segi problem, kenapa kok internet kita lambat, ada tadi disebutkan karena faktor outdoor, eksternal atau dan internal. Nah, saya ingin ada satu yang mungkin untuk ini dia. Ini Bapak Ibu kalau ketemu kenapa kosan kita lambat? Nah, kita pertama benar kata Pak Jeffrey, matikan semua orang yang pakai atau colok
menyambungkan kabel Ethernet ke modemnya ISP. Nah, kita lihat namanya optical information. Nah, di sini ada namanya RX optical power, yang range value-nya itu, coba saya kecilin dulu. Nah, range value-nya antara 27 sampai -8. Nah, yang terbaik adalah di bawah 20. Pastikan kalau misalkan Bapak Ibu di optical information buka modemnya itu, biasanya tadi kayak admin atau user tinggal dibuka, lihat di optical information. Jika current value-nya ini udah hampir 27 atau 28, ini udah pasti loss atau tidak ada signal, lost connection. Kalau di ping juga tidak bagus. Oke, ini sekarang saya lanjutkan yang tadi sudah disebutkan oleh Mikrotik, sudah oleh Pak Jeffrey. Nah, ini sekarang saya mau perilaku internet dan aktivitas jumlah. Nah, sebelum itu kita ingin tahu tabel akhir internet dan bandwidth yang dibutuhkan. Apa itu bandwidth? Bandwidth adalah banyaknya data yang dapat ditransfer dalam suatu waktu tertentu antara dua titik, dua lokasi. Semakin besar bandwidth sebuah koneksi, semakin cepat. Satuannya itu bit per second atau BPS. Contoh, sebuah koneksi internet ada 60 BPS, artinya internet itu mampu memindahkan maksimum 60 juta bit data tiap detiknya. Nah, habis itu kita punya, tadi Pak Jeffrey bilang ada namanya dedicated bandwidth dan up to. Biasanya yang dikasih oleh provider adalah up to. Kalau dedicated bandwidth itu provider udah memberikan kita garansi bahwa jalan ini khusus buat kamu saja. Tapi ini sangat mahal. Di kantor saya dulu 10 Mbps aja itu hampir 10 juta per bulannya. Tapi ada namanya SLA, Service Level Agreement, antara kantor dengan provider. Apa itu ASTINet atau BISNet, tapi yang untuk corporate punya. Yang untuk yang di kita untuk rumahan biasa dikasih up to misalnya 30 Mbps. Ini jangan salah, 30, jangan kita minta 30, kita dapat 30, tapi ini sharing oleh banyak-banyaknya pelanggan. Nah, ada kurang bagusnya apabila pelanggan di rumah kita, di kosan kita atau komplek kita sebenarnya banyak yang pakai itu. Ini juga termasuk kalau misalnya 30, kadang-kadang di namanya busy hour sore-sore orang-orang lagi main-main internet, kok kosannya kita internet drop. Bisa jadi di jalur internet kita itu penuh karena dipakai juga oleh tetangga sebelah. Bukan wifi kita yang dipakai, tapi emang jalurnya yang occupancy-nya penuh karena kita pakai langganannya up to. Nah, ini contohnya perhitungannya bandwidth adalah jumlah perangkat kali bandwidth perangkat. Nah, dari referensi yang saya lihat dari Technibel, pengguna ringan itu ada 50, disebut ada pengguna ringan, sedang, dan berat. Nah, ini yang kita asumsikan satu orang staf menggunakan satu alat terkoneksi internet. Coba bayangin, apabila internet kita di kosan kita ada 20 orang, pakai semua internet concurrent, pasti akan bottleneck kalau semuanya pengguna berat. Pengguna berat itu orangnya pakai asumsi gambar, main video. Apalagi kalau kita tidak batasin orang itu pakai video atau TV. Nah, sekarang udah namanya STB TV streaming. Nah, itulah. Nah, ini kita hitung apabila suatu kantor ada 20 pengguna, 5 orang berat. Pengguna yang berat, kebutuhannya aja tinggal 1,5. Ini kalau kita berasumsi penggunanya hanya pakainya 120, 80, atau 50. Nah, kalau referensi lewat Google, ini lebih apa namanya, lebih so-so lah gitu. Karena yang disebut berat itu main streaming, dia itu 1 Mbps. Nah, kalau yang sedang setengah mega yang ini.
yang biasa itu 20 Mbps untuk browsing saja atau buka-buka dokumen, ini untuk streaming video. Nah, jika kita menggunakan referensi Google, maka bandwidth untuk 20 orang tadi itu sekitar 9 Mbps. Ini dengan asumsi bahwa pada saat itu orang itu berbarengan. Sudah kebayang bukan, Pak? Siap. Jadi bandwidth-nya gambaran perhitungan ya Pak ini. Siap, aman Pak. betul. Lanjut ya Pak ya. Ya, bagaimana cara membatasi bandwidth? Ada dua cara membatasi bandwidth pada umumnya, yaitu satu menggunakan WiFi yang terpassword, dan dua menggunakan tadi mikrotik yang sudah dipaparkan banyak oleh Pak Jeffrey. Nah, ini saya bikin bagaimana cara pembatasan bandwidth. Kita menggunakan autentikasi. SSID adalah nama WiFi kita. Nah, ini kita autentikasi kita kalau kita buka modem atau access point atau WiFi routernya itu, nanti kita pergi ke wireless LAN. Di situ ada security. Nah, sini kita akan namakan passwordnya apa. Nah, ada bagusnya berkala kita ganti. Misalkan 1 bulan sekali, karena itu rawan untuk kebobolan kita punya internet akses gitu. Kelemahannya kita nggak bisa limit jika password kita bisa ke-share orang lain yang tidak berhak. Akhirnya di kosan itu mengeluh bandwidth-nya dipakai orang tidak wise atau tidak bijak. Yang kedua, kita lanjut kalau kita buka mikrotik, kita pakai mikrotik. Nah, ini contoh kalau kita pakai mikrotik, kita namanya ada QUI. Cara mudah melakukan QUI adalah menggunakan simple QUI. Jadi setiap device kita, handphone atau penghuni kos, kita mau batasin, nah kita batasin. Kita misalkan batasnya hanya 1 Mbps. Untuk upload, downloadnya 4 Mbps. Nah, itu pakai mikrotik bisa. Nah, kalau yang tadi yang hanya pakai WiFi password, nah itu ada sebenarnya tanpa mikrotik, kita batasin dengan namanya pengaturan basic WLAN-nya. Di situ kita ada namanya WiFi 8011 B, G, dan N. Nah, kalau B itu biasanya hanya sampai 72 Mbps. Tapi WiFi itu kemampuannya segitu. Dan biasanya kalau udah sampai BGN, N itu sudah besar. Itu tidak disarankan. Nah, yang kedua, kita pakai, tadi benar sama Pak Jeffrey bilang, setiap anak kos kalau kita pakai mikrotik, itu kita bisa kasih user ID masing-masing. Ya, seperti caranya kalau kita bikin mikrotik, IP, mikrotik, device, sharing. Nah, kita bagi ini. Ini kalau disebut share user, berarti satu orang user hanya bisa pakai 2. Misalkan kita hanya berikan dia pakai laptop, dan hanya pakai satunya lagi pakai handphone. Dan kita kasih bisa limitation, tergantung keperluan kita. Misalnya kita kasih 5 Mbps untuk download dan uploadnya 2 Mbps. Ini kalau tadi ini untuk teknisnya untuk di mikrotik. Nah, jika nanti sudah, kita tinggal lihat QUI-nya siapa-siapa aja ini, siapa aja yang lagi login. Ini saya perlihatkan. Nah, ini dia. Dan batas sharingnya berapa, uploadnya maksimumnya 5, downloadnya 2. Nah, ini sekarang saya ingin Pak, sebelum ke sini dulu, jadi kalau saya boleh simpulkan, nah ini bagus sekali buat kita menentukan mau ngambil paket yang mana, itu kita harus tahu nih, kira-kira yang ngekos di kita itu penggunanya berat, menengah, atau ringan, gitu. Dari karakteristik penghuni kita, baru kita kaliin jumlah, dapat deh kebutuhannya berapa orang, berapa Mbps-nya. Gitu ya Pak Irfan ya? Betul, betul. Kalau yang berat itu misalnya sampai nonton YouTube, sampai buka TV, internet TV gitu ya?
itu kira-kira 1 Mbps gitu satu orang idealnya. Terus kalau menengah orangnya cuma buka YouTube doang, itu 500 kilobyte per second kbps cukup lah gitu. Nah ini boleh nih dicatat nih Bapak dan Ibu biar dapat gambaran kebutuhan nanti detailnya berapa. Nah untuk melindungi bandwidth yang udah kita beli, dikelolanya bisa pakai 2 cara. Cara yang paling gampang itu nggak butuh banyak biaya, itu ganti-ganti password ya Pak Irfan. Betul, ganti-ganti password. Ya, ganti-ganti password internet biar biar orang lain nggak ada yang bisa masuk. Yang kedua pakai mikrotik, intinya itu ya Pak Irfan. Ya, betul. Ganti password Wi-Fi-nya bisa sebulan sekali atau 2 minggu sekali, nanti di broadcast ke teman-teman anak kosnya. Siap. Lanjut Pak Irfan. Thank you. Lanjut ya. Tadi sudah. Nah, ini kita pindah ke pemilihan ISP. Sebelum itu kita akan diperkenalkan oleh internet yang saat ini ada. Internet berupa kabel, VS, internet seluler. Apa itu internet kabel? Internet kabel, internet yang biasa kita pakai untuk kos-kosan. Apa itu dari IndiHome, Biznet, iRepublik, Excel atau apa First Media. Nah, internet seluler itu yang biasa kita berlangganan dari mobile data kita, dari Telkomsel, Indosat, XL, Axis, dan lain-lain. Mana yang lebih bagus untuk internet kita sebenarnya, apa kelebihannya? Kualitas internet kabel udah pasti bagus karena menggunakan fiber optik. Kualitasnya tidak terpengaruh oleh cuaca. Terus kecepatan cepat, unlimited. Kebanyakan paket menengah flat tidak tergantung banyaknya data yang diakses. Pengguna untuk data besar tidak berpengaruh besar dan biayanya perbanyak dari relatif data yang murah. Kekurangan internet kabel, internet hanya dapat diakses saat berada di rumah. Sudah jelas karena hanya di kosan kita aja. Terus relatif lebih sulit menghadiri langganan, juga berganti-ganti SP. Apalagi kita sudah ada namanya nanti kontrak harus setahun atau berapa bulan ataupun harus bayar di muka. Ada tuh ISP yang menerapkan seperti itu. Resiko keamanan data jika digunakan secara berbagi. Ada resikonya kalau kita sharing ya, biaya per paketnya relatif lebih mahal. Itu tergantung debatable sebenarnya kalau itu. Tapi kalau kita misalkan merujuk ke negara lain, emang masih mahal di Indonesia untuk biayanya. Nah, untuk internet seluler seperti Telkomsel atau itu kelebihannya kita bisa aksesnya di mana saja, relatif mudah untuk memakainya, resiko keamanannya lebih rendah karena sudah di ciphering di GSM, ada triple ciphernya, tidak bisa disadap. Biaya per paketnya kita bisa tentukan sendiri, bisa paket 10.000, ada 20.000. Nah, kualitasnya karena dia seluler atau propagasi gelombang radio berpengaruh oleh cuaca, koneksi menurun jika hujan deras dan lain-lain. Dan biaya datanya relatif lebih mahal. Nah, ini tip menentukan ISP. Tadi saya lihat ada di chat itu 7 faktor yang harus Anda ketahui ketika memilih internet service provider. Sekarang kebutuhan kita apa? Apakah itu kita perlu untuk TV saja, internet saja, atau telepon? Kita bisa berlangganan ISP yang menawarkan paket ini. Nomor 2, seberapa cepat koneksi yang Anda butuhkan? Apakah untuk download, streaming, berjalan? Nah, yang ketiga,
kita mau berlangganan, availability pemasangan apakah itu cepat atau enggak, lambat. Apakah rumah kita, kosan kita sudah terjangkau ISP, apakah harus menunggu lagi? Nah, biasanya kalau kita mau langganan ISP, nanti marketingnya suruh kita mengetikkan Sherlock apakah lokasi rumahnya sudah tercover untuk internet dari provider itu. Maksudnya Terus, ISP itu penyedia internet ya, Pak betul. Irfan, kayak Ya, Telkom, kayak IndiHome, Bisnet gitu ya. Jadi kalau IndiHome-nya nggak ngelewatin rumah kita ya otomatis nggak bisa ya nomor 3. Kalau betul Pak availability, Kris, betul. iya. Terus keempat, efisiensi biaya. Ada namanya ISP yang menawarkan paket per bulan, ada juga dia promo setahun gratis 3 bulan. Ada juga ISP yang menawarkan tarif per jam. Nah, ini seperti kalau kita pergi ke mall gitu, kalau kita mau pakai internet ada tarif per jam. Nah, seperti Telkomsel Zone atau Bisnet Zone, biasa di mall-mall itu kita banyak temukan. Nah, kelima yang harus kita perhatikan, paket speed-nya, apakah speed internet yang kita mau ambil bisa mengcover seluruh user atau seluruh pengguna kosan kita. Simetrik perbandingan upload dan download-nya. Seperti Pak Jeffrey bilang tadi, ya optimal yang Pak Jeffrey ambil tadi dari slide IndiHome. Nah, untuk 100 Mbps itu sekitar 18 sampai 25 user ya tadi. Nah, Ya. kalau misalkan 20 itu optimalkan 3 sampai 5 pengguna. Sebenarnya itu debatable sebenarnya. Kita bisa tadi kita batasin dengan mikrotik. Terus yang keenam, coba kita lihat syarat, ketentuan, dan biaya kontraknya. Nah, apakah pengguna internet Anda dibatasi setiap bulannya? Seperti tadi, kalau IndiHome ada FUP. FUP adalah Fair Usage Policy. Misalkan sudah memakai 800 giga, diturunkan speednya jadi tinggal 5 mega. Nah, itu udah pasti berpengaruh oleh yang lainnya. Bu, Pak, kenapa internet kita lambat? Nah, karena kuotanya sudah habis gitu. Nah, itu sebab bisa kita pertimbangkan untuk pemilihan ISP-nya. Nah, terus kedua, apakah ada peraturan tidak mengizinkan kita untuk menjual kembali untuk misalkan seperti RT RW net, atau misalkan kalau Bapak Ibu pakai mikrotik, kita bisa pakai kita jual lagi nih. Jadi setiap orang hanya bisa 2 device, PC dan laptop. Jika mau tambahan lagi, request lagi untuk user login kedua. Nah, kita bisa jual kembali nih. Itu biasanya di kafe-kafe atau di kosan kita bisa. Kayak di kosan saya, kalau mau pakai 2 mau tambah lagi 1 login lagi, nambah 50.000 per bulan. Nah, sebelumnya itu kita pastikan bahwa ISP kita mengizinkan atau tidak menjual kembali internetnya. Takutnya nanti kita ada penalti, yang hal itu harus diperhatikan. Nah, yang paling urgent ini sebenarnya customer support-nya, after sales-nya, bagaimana responsif kalau ada problem, bagaimana cepatnya, apakah teknisinya kalau kita ada mengalami gangguan koneksi internet, bagaimana kadang-kadang baru kita telepon sekarang 2-3 hari baru datang. Akhirnya kita banyak dapat komplain dari 5 menit lagi, Pak. Nah, gimana cara memilihnya? Coba kita lihat testimoni di media sosial apa yang mereka berikan untuk pelanggan mereka. Nah, ini contohnya ISP dari IndiHome, ada paketnya 20 sampai 300. Semakin mahal. Ada juga Bisnet, ada juga
My Republic, dan lain-lain. Ada juga My Oksigen. Dah. Ya. Saya pikir udah, Pak Kris. Mungkin ada pertanyaan? Sebelum ke pertanyaan, saya mau menyimpulkan dulu nih. Izinkan saya Pak Irfan nyimpulin. Jadi kita udah tahu caranya menentukan kebutuhan Mbps-nya, bandwidth berapanya buat langganan per bulan. Cuma itu dengan catatan penghuni kosnya nggak rebut-rebutan download gitu. Nah, biar penghuni kosannya nggak rebut-rebutan download, jadi Mbps-nya sesuai dengan yang kita desain dari awal, intinya pakai mikrotik. Bapak dan Ibu, itu bisa ditentuin FUP-nya, itu masing-masing anggota pemilik kos. Terus tadi kita juga udah sharing gimana cara menentukan penyedia internet yang cocok buat kita. Yang pertama itu intinya cek dulu ketersediaannya. IndiHome udah nyampe belum ke rumah kita? Bisnet udah nyampe belum ke rumah kita? Baru setelah itu tentuin dari 3 itu harga yang paling cocok di kita yang mana gitu dari mereka. Selain menentukan dari jenis harga, kan Mbps-nya kita udah tahu nih, kita kebutuhannya 30 Mbps kosan kita gitu. Nah, dari 3 penyedia data itu mana yang paling murah dan juga mana yang paling customer service-nya paling oke, nggak sering mati gitu. Saran dari kita sih Bapak dan Ibu. Oke, gitu mungkin Pak Irfan kesimpulan dari presentasinya. Siap? Oke, Pak. Siap. Kalau gitu, sebelum kita masuk ke pertanyaan, bahas pertanyaan, izinkan kami masuk dulu ke sesi spesial gitu dari sponsor kita yang bisa membuat kita bisa melakukan webinar malam ini dari Ibu, aduh saya grogi jadi agak lupa nama, Ibu Valencia. Bu Valencia udah siap, Bu Valen? Kita akan masuk dulu ke sesi Ibu Valencia yang akan menjelaskan mengenai grafologi yang menjadi keahlian Bu Valen. Bu Valen, halo Bu Valen. Ya, Bisa suara siap, saya siap. jelas kan? Ya, Ibu Valen ini sponsor kita webinar malam ini. Bu Valen akan menyampaikan kemampuan dia di bidang grafologi yang udah membantu banyak orang dalam menentukan karir, menentukan bisnis gitu, dan menentukan anak kita misalnya mau masuk IPA IPS atau mau masuk jurusan mana gitu. Sesinya bentar aja Bapak dan Ibu memperkenalkan grafologi. Ya silakan perkenalkan diri dulu Bu Valen, Bu Penny. Oke, suara saya sudah terdengar. Aman Bu. Oke, asik juga ya untuk kos-kosan ya. Siap. Jadi saya tahu nih, anak saya kos-kosan biasanya internet ngadet karena apa nih? Oke, saya boleh share screen kah? Ya, silakan share screen. Oh, sebelumnya saya ingin tahu juga nih berapa banyak dari Bapak Ibu yang sudah pernah mendengar tentang grafologi. Boleh Anda jawab di kolom chatting ya, supaya saya tahu. Sudah pernah mendengarkah tentang grafologi atau tentang analisa tulisan tangan? Belum pernah, Bu. Ya Allah. Kalau belum, alamat Belum nih ya pernah, kalau belum. Bu. Pernah, tapi belum. Ada yang sudah kok. Familiar. Iya, silakan Bu Penny. Iya deh. Kalau belum, biasanya ujung-ujungnya nanti saya dianggap dukun deh. Tapi syukurlah ada beberapa yang sudah pernah mendengar. Oke. Yo, saya akan sharing tentang ilmu ini sebenarnya dibutuhkan oleh siapapun selama Anda buka mata ketemu orang. Ya. Cuman memang nggak banyak orang yang belajar tentang ilmu ini karena untuk orang Indonesia yang benar-benar belajar grafologi masih bisa dihitung dengan jari. Oke, perkenalkan nama saya Valencia Penny, panggil Penny aja supaya nggak belibet ya, cari yang singkat. Saya memang berkecimpung di bidang grafologi karena memang ini tujuan saya untuk anak-anak saya. Ujungnya saya bisa begini karena anak saya udah selesai nih kuliahnya. Mereka sudah dunia pekerjaan, masuk dunia pekerja, lalu saya agak-agak luang gitu ya. Jadi ngurusin anaknya orang. Lalu
setelah saya menguasai grafologi, ternyata memang grafologi perlu support dari ilmu yang lain, karena kita hidup dimanapun, kita nggak bisa loh mengandalkan hanya satu disiplin ilmu. Sama seperti kita makan sendok garpu, kadang kita butuh sendok sup, kadang butuh, harus tahu manfaatnya di mana. Saya juga seorang coach, mungkin untuk bahasa coach ini nggak terlalu familiar, tapi untuk Anda yang sudah masuk ke dunia pekerjaan, kayaknya sering deh di perusahaan pakai ilmu-ilmu coaching gitu ya. Saya juga menguasai tentang power of number. Power of number ini membantu kita untuk melihat sejauh mana kita ini setting kita. Ya, setiap manusia itu punya setting. Nanti saya akan jelaskan sekilas. Untuk mengenal diri sendiri pasti perlu. Buktinya di sekolah, di mana itu ya, di pekerjaan selalu ada tes yang namanya tes psikologi ya. Itu tujuannya untuk mengenal diri sendiri kan. Kemarin saya ketemu Pak Kris iseng-iseng, saya lihat tuh tanggal lahirnya Pak Kris seperti ini, ya kan? Tanggal lahir saya 26 November 1988. Berarti udah lewat nih ya, kita belum dapat takdiran. Siap, Bu. Ya, dari tanggal lahir sekilas, saya kemarin kan sempat Pak Kris saya todong. Kalau tanggal lahir seperti ini pasti tulisan tangannya jelek. Ya kan? Iya. Ya, karena di sini ada angka 18. 18-nya ada berapa tuh ya? 4. Ya. Kalau untuk orang yang punya 18 ini memang workaholic, artinya kalau sudah bekerja dia akan lupa semuanya. Gitu ya. Betul. Iya. Betul. Makanya kemarin saya juga nodong kan minta tulisan tangan Pak Kris ya. Betul. Ternyata nggak jauh beda dengan bayangan saya. Waduh, ini tulisan saya kemarin. Nah, bukan cuma jelek sekali malah. Tapi Pas nggak webinar apa-apa. terakhir ini. Iya. Nanti kita eksekusi lagi ya di belakang layar. Siap. Sebenarnya dari sini saya bisa mengcombine gini loh. Anda nggak perlu mengenal ilmu ini, tapi sebelumnya Anda kan tahu, Anda mau tes personality test atau mau tes model apapun, selalu ada tentang kelemahan dan kelebihan kita kan? Betul. Nah, masalahnya kalau kita tahu kelemahan kita dan kelebihan kita juga harus tahu dong mana yang berkembang, mana yang tidak. Itu yang lolos. Seringkali Anda sudah berhenti di psikotes, setelah itu selesai. Betul, ya kan? betul. Nah, hari ini kita akan belajar bagaimana untuk memfollow up itu, karena setiap individu adalah berkembang dan bergerak, mau tidak mau, siap atau tidak siap, kita terus berjalan, gitu kan? Betul. Ini salah satu contohnya, makanya saya combine. Kalau untuk tulisan tangan, ini ilmu yang sebenarnya menarik, sebenarnya ilmu ini praktis, tapi Anda dengan syarat Anda mengerti tentang teorinya. Siap. Tulisan tangan itu sesuatu yang setiap hari kita ketemu. Tapi selama ini Anda abaikan, padahal tulisan tangan itu adalah autentik penulisnya. Ya kan? Tulisan tangan bukan diciptakan. Anda sendiri tidak sadar bahwa tulisan tangan setiap orang itu punya ciri khas. Itulah yang membedakan bahwa misal, kalau Anda lagi ulang tahun nih ya, Anda dapat kartu ucapan dari anggota keluarga, meskipun di situ nggak ada tulisan tuh yang nulis siapa, tapi Anda kan tahu ini tulisan tangan siapa nih kira-kira, gitu kan? Atau kalau di kantor mungkin ada buku yang tertinggal dari tulisan tangannya, Anda tahu ini punya si A, punya si B, gitu kan? Nah, dari situ harusnya Anda tahu tulisan tangan itu mencerminkan identitas pemiliknya. Iya. Ya, itu seharusnya begitu. Dan Bu Penny bisa membaca, gitu ya, membantu baca. Iya. Untuk grafologi memang ilmu yang bergerak untuk melihat tentang kualitas goresan. Untuk itu grafologi bisa digunakan untuk rekrutmen bisa, lalu untuk kita tahu kita potensinya pekerjaan di mana, termasuk pemilihan jurusan karena ini sama caranya. Lalu bagaimana kita berkolaborasi atau berrelasi dengan entah itu partner hidup, entah itu partner bisnis gitu ya. Tulisan tangan bisa dimanfaatkan untuk itu. Dan yang tidak kalah penting di dalam grafologi ada kriminalitas dalam tulisan tangan. Orang-orang yang punya potensi yang merugikan orang lain itu punya benang merah yang sama. Ya, di dalam grafologi itu ada ilmunya sendiri.
Lalu bahkan di dalam grafologi ada yang namanya forensik. Forensik itu memang ilmu yang digunakan untuk membedakan tulisan tangan palsu dan asli. Tanda tangan asli dan palsu. Ya, seringkali kan surat kaleng, entah itu pencairan deposito atau surat wasiat. Ya, seringkali. Saya pernah menangani tiga kasus tentang kayak begitu. Pemalsuan dokumen, termasuk polis asuransi. Ya, oke. Jadi ilmu ini sebenarnya bermanfaat, tapi yang penting Anda tahu caranya. Dan ilmu ini tidak dikira-kira, semuanya pakai hitungan dan pengukuran. Pengukurannya pakai milimeter. Ya, jadi cukup berbelit, makanya untuk belajar grafologi butuh waktu 3,5 tahun. Ya, grafologi juga bisa membantu Anda untuk melihat siapa Anda dengan benar-benar real, tanpa terkontaminasi dengan apa kata si A, apa kata si B. Orang lain mengenal Anda, saya rasa hanya 10% karena dia melihatnya dari permukaan, gitu ya. Siap. Diri kita sendiri juga belum tentu Anda mengenal siapa Anda, ya kan? Dan ini biasanya saya gunakan untuk anak-anak, karena anak zaman sekarang kita menjauh, dia semakin menghilang, kita mendekat, dia juga akan ini kan merasa terintai, gitu kan? Ya, jadi ilmu ini membantu saya amat sangat untuk kehidupan sehari-hari. Lalu untuk tulisan tangan, bagaimana tulisan tangan ini bekerja? Apakah mungkin kok hanya tulisan tangan kok bisa sampai sejauh itu, gitu ya? Coba deh Anda bayangkan dan Anda bandingkan, kalau Anda melihat tulisan tangan ini dan ini, menurut Anda enak mana nih kalau punya anak kos, yang kiri atau yang kanan? Yang kiri, Bu, lebih rapih ya. Iya. Lebih rapi. Oke. Iya. Kalau Anda mau cari untuk penjaga kos, yang kiri atau yang kanan? Waduh. Kayaknya yang lebih rapi yang kiri juga kayaknya ya. Penjaga kos yang kiri atau yang kanan? Betul. Yang kanan mungkin ya. Sudah bingung ya? Kalau yang kiri kan terlalu bagus, bayarnya mahal nih nanti. Benar. Jadi enak yang kanan. Tergantung ya. Kalau saya sebagai anak kos, saya pilih yang kanan. Kenapa? Bisa diajak kong kali kong. Ya, diajak KKN kan perlu ya kan? Yang kiri agak sulit gitu ya. Jadi kalau yang kiri mungkin lebih saklek. Yang kanan masih oke lah. Diajak untuk ini ya, CS-an gitu ya. Ya, dari sini Anda tahu bahwa tulisan tangan segini aja Anda bisa memilih meskipun Anda tidak mengerti secara detail gitu kan. Ini untuk tulisan tangan. Lalu bagaimana untuk tanda tangan? Sama juga. Tanda tangan sama. Secara grafologi tanda tangan itu bahkan mencerminkan tentang kualitas karir kita. Bagaimana Anda bekerja ada di tanda tangan. Coba amati, nanti ya setelah keluar dari sini Anda amatin. Semakin rumit tanda tangan seseorang, karirnya juga semakin rumit. Semakin simpel, dia sebaliknya akan semakin simpel. Kalau di dalam grafologi, kalau untuk yang di luar negeri ya, grafologi ini sudah familiar banget. Jadi makanya Anda perhatikan orang luar biasanya tanda tangannya simpel. Karena mereka sudah mengerti tentang grafologi. Dan kebanyakan kalau orang bule itu tanda tangan pakai nama kan. Karena memang aturannya harusnya begitu. Ya. Oke, saya coba kasih tanda tangan. Kalau Anda melihat tanda tangan seperti ini, rapi. Oh, yang Pak Habibie rapi. Ya, apalagi Pak Rudiantara ini simple. Jangan dianggap tanda tangan simple nanti bisa ditiru. Justru semakin simple, ditirunya semakin susah. Kenapa? Goresan mikronya akan terbaca dengan jelas. Siap. Ya, karena untuk grafologi forensik pemalsuan tanda tangan, rasio tidak bisa Anda manipulasi. Ya, bandingkan deh kalau tanda tangan ini bandingkan dengan tanda tangan yang ini. Iya, kayak gambar ini, Bu. Iya. Nah, apalagi yang tengah bawah tuh ya. Coba ya. Itu memang benar-benar sulit ditiru. Dalam artian kalau tengah-tengah kita nirunya agak bulat, dia juga nggak akan tahu. Ya. Siap. Ya, jadi tanda tangan juga punya arti sama.
Cuman sekarang saya sering menggunakan untuk klien. Contoh, saya punya klien ini tahun 2011 kayaknya. Siap. Ini NG ini waktu itu mau ke luar negeri, mau pilih kuliah. Saat itu dia kekeh untuk pilih desainer karena dia suka desain katanya, ya. Tapi dari tulisan tangannya saya arahkan dia untuk ke ilmu sains. Karena orang tuanya dan saya sudah kenal lama, jadi orang tuanya lebih kekeh pegang pendapat saya. Lalu NG ini akhirnya sekolah di luar gitu ya, ambil ilmu sains tentang self esteem. Dan dia bisa lulus dengan summa cum laude. Artinya apa? Bagaimana kalau waktu itu dia ambil desainer? Bukan desainernya yang jelek, tetapi karakter orang itu nggak mungkin sampai range-nya terlalu lebar. Kalau memang ilmu sains, dia untuk bidang seni biasanya terlalu tipis gitu ya, terlalu nggak kuat. Ya, ini contoh satu. Contoh lagi, saya pernah ketemu Pak Kris tahun 2019. Oh, ini ada tanggalnya. Beliau ikut kelas saya tahun 2019 awal Februari kan. Kenapa beliau ikut? Karena saat itu beliau ini dinyatakan tidak lulus di seleksi kementerian dengan alasan tulisan tangan. Ya, detik itu juga saya lihat tulisan tangan Pak Kris, saya bilang ke Pak Kris, tidak mungkin tulisan tangan ini bisa dianggap nggak lolos. Karena tulisan ini punya leadership, tulisan ini tipe orang yang berani keluar dari zona nyaman. Tulisan ini harusnya punya punya potensi untuk bisa bekerja dengan lebih baik. Lalu akhirnya saya tanya sama Pak Kris, siapa yang menganalisa? Biasanya kita sebagai seorang grafolog pasti punya punya kayak komunitas gitu ya. Jadi kita bisa tahu siapa yang kasih analisa. Ternyata waktu itu nggak terdeteksi. Setelah itu apa yang terjadi? Nggak sampai 1 tahun beliau sudah menjadi direktur bisnis di kementerian. Alhamdulillah. Ya, mana mungkin orang yang fail lalu nggak sampai 1 tahun bisa jadi direktur bisnis kalau memang bibitnya nggak ada. Sampai detik ini kalau saya posting di FB selalu beliau bantu untuk share. Ya, jadi tulisan tangan itu tidak bisa Anda manipulasi. Kalau dimanipulasi ya sama seperti waktu kita dulu sekolah. Waktu di buku baru kita bisa nulisnya bagus hanya di halaman pertama. Halaman berikutnya akan kembali ke natural, apalagi yang tengah-tengah. Semakin amburadul, semakin natural. Siap. Gitu ya. Jadi tulisan tangan itu 100% autentik dan ini jujur. Oke. Secara teori, tulisan tangan itu disebut tulisan otak. Kalau kita menilai orang dari casing, seringkali casing itu dilatar belakangi oleh modus kan. Tapi tulisan tangan tidak bisa Anda palsukan karena autentiknya sampai 85 dan 90%. Siap, Bu. Ya, karena ini tulisan tangan disebut tulisan otak, kronologisnya adalah begini. Otak itu saya ibaratkan relasi antara tulisan tangan dan otak itu seperti laptop dan printer. Printer itu sebagai media untuk output apa yang disetting oleh laptop. Tulisan tangan pun sama. Ya, itu. Jadi sesuatu yang terjadi di dalam otak, tulisan tangan bisa berubah total kalau syaraf Anda ada trouble. Lebih dari itu tidak. Meskipun Anda bilang bahwa tulisan tangan kita ada kadang jelek, kadang bagus. Ya, memang semua orang pasti begitu. Saat Anda menulis cepat-cepat dan Anda menulis kondusif, memang berbeda, tetapi polanya pasti akan sama. Ya, itu tugasnya grafolog untuk mengungkap. Siap. Oke, lalu pertanyaannya, kalau tulisan tangan disebut dengan tulisan otak, bagaimana kalau kita udah terlanjur menulis seperti ini, baru mengerti tentang grafologi, ternyata ini artinya jelek. Terus gimana dong? Iya, Bu. Gimana, Bu? Ya, gimananya kalau di dalam grafologi ada yang namanya grafoterapi. Grafoterapi itu mengubah tulisan
untuk mempengaruhi personality Anda. Sebenarnya untuk grafoterapi bukan hal baru. Kita pernah melakukan grafoterapi saat Anda belajar menulis halus di SD kelas 1. Itu sebenarnya grafoterapi. Kenapa begitu? Saat Anda menulis pakai tulisan halus, semuanya disetting. Padahal karakter Anda belum ada. SD kelas 1 karakternya belum terbentuk sama sekali, tapi tulisan tangan dipaksa untuk ideal. Ya, itu gapnya terlalu gede, makanya waktu kita menulis halus kita butuh effort yang lumayan, makanya harus 2 tahun ya sampai SD kelas 2. Ya, itu sebenarnya grafoterapi. Buktinya untuk murid-murid yang berhasil menulis secara natural, persis dengan apa yang diajarin waktu nulis halus, dia akan jadi murid yang gampang diajak negosiasi, mudah bertoleransi, dikasih PR dia juga akan bikin, disuruh di kelas suruh diam dia juga akan diam. Artinya dia akan on the track. Ya, bandingkan dengan teman-teman kita yang katanya tulisannya cakar ayam. Saya nggak menyindir Pak Kris ya, tapi kan memang ada dulu ya. Siap. Teman yang dulu cenderung nulisnya cakar ayam, itu kan cenderung jadi troublemaker. Ya kan, kalau disuruh bolos, wah nomor 1 tuh dia ya. Guru ngomong apa, dia membantah itu ya. Tipe-tipe begitulah, kurang lebihnya begitu. Ya, itu sebenarnya grafoterapinya nggak jalan. Ya, oke, grafoterapi kalau mau panjang lebar nanti deh di seminar saya berikutnya. Ini saya. Iya, Ibu. Iya, Bu Valen, ada seminar Bapak dan Ibu. Begitu. Oke, ini cuma sekilas doang. Lalu grafoterapi ini saya juga pakai untuk klien saya, entah itu dewasa, untuk anak-anak, nggak peduli. Karena apa? Perubahan karakter, perubahan kebiasaan, dan perubahan perilaku Anda, kalau tidak diikuti oleh perubahan tulisan tangan, itu artinya perubahan itu hanya hangat-hangat tai ayam. Sama seperti kalau kita di kantor, ya, di training hari ini, semangat hari ini, tapi bulan depan balik lagi ke semula. Ya, karena perubahan, kalau perubahan itu akan dinyatakan permanen, kalau mempengaruhi pikiran bawah sadar kita. Bagaimana kalau kita tahu bahwa pikiran bawah sadar sudah terpengaruh, satu-satunya lewat tulisan tangan. Ya, oke, ini contoh. Ini klien saya, dia memang mengubah tulisan tangan yang bawah itu yang lagi dilatih, dan tanda tangan pun dirubah. Ini pengusaha, dia punya pabrik 5 kayaknya. Ya, tulisan tangan kalau dirubah, gini deh, kalau perilaku Anda dirubah, cepat atau lambat tulisan tangan Anda juga akan terpengaruh. Buktinya, Anda juga mengalami perubahan tulisan tangan. Sebelum menikah, setelah menikah itu berubah. Kan? Lebih jelek setelah nikah. Itu bahaya itu. Ya, jadi perubahan tulisan tangan ini secara natural memang akan terjadi seiring dengan perubahan kebiasaan Anda. Ya, jadi jangan bilang bahwa apa hubungannya tulisan tangan berubah dan karakter. Ya, faktanya Anda ngalamin tapi Anda nggak tahu. Oke, ya. Ini simple, bukan simple. Artinya kalau Anda udah tahu, Anda bisa melakukan sendiri tanpa bergantung pada orang lain. Jadi kenapa ini tidak Anda lakukan? Oke. Untuk grafologi, ilmu ini ada patokannya. Apa yang boleh, apa yang tidak boleh, semuanya itu ada rule-nya. Ya. Contoh ini kalau menulis huruf T. Huruf T, Anda bisa perhatikan untuk anak-anak kos atau penjaga kos Anda. Huruf T kalau yang di atas, yang disilang, itu dilakukan. Anda kalau ini penjaga kos, ini tipe orang yang lempem. Kalau anak kosnya agak bandel sedikit, dia akan ciut nyali. Itu yang atas. Ya, tapi yang bawah, ini tipe orang yang dia suka tantangan, dia mau keluar dari zona nyaman, dan dia fokus pada solusi. Itu kalau huruf T seperti ini. Ini bisa Anda perhatikan ke anak-anak Anda. Kalau anak Anda yang cenderung T-nya yang atas, dia cenderung gampang menyerah. Jangan heran kalau sudah huruf T seperti ini, lalu di kuliah ada indikasi untuk pindah jurusan. Siap-siap aja dengan dana ya. Selama huruf T-nya begini, pindah jurusan bisa lebih dari 1 kali. Oke, itulah kira-kira.
Lalu yang tidak kalah penting, ini Anda harus tahu juga bahwa pribadi setiap individu itu dipengaruhi oleh dua aspek besar, yaitu aspek yang Anda bawa dari lahir dan aspek lingkungan yang membentuk diri Anda. Contoh deh, kita ibaratkan orang Batak. Orang Batak tuh kalau ngomong kan agak kenceng. Tapi kan itu bawaan dari lingkungan dia. Tapi kalau misal orang itu pindah komunitas ke Jogja atau ke Solo yang agak lembut-lembut, lama-lama akan terpengaruh kan? Ya. Jadi lingkungan itu juga memiliki faktor gede untuk membentuk pribadi kita. Kalau saya menggunakan untuk bagaimana saya tahu ilmu tentang faktor bawaan dan faktor lingkungan. Ini tinggal pakai power of number. Power of number itu dari tanggal lahir Anda. Lalu lingkungan saya pakai grafologi. Ini dikombin dan ini akan membentuk individu yang secara utuh. Begitu kira-kira. Contoh deh, saya gunakan ilmu ini. Saya belajar semua ilmu sebenarnya tujuannya untuk saya dan anak-anak, untuk keluarga saya. Setelah itu baru saya untuk klien gitu ya. Contoh deh, ini yang kiri itu tanggal untuk anak saya yang sulung, yang tengah tanggal anak saya yang bungsu, yang kanan itu punya saya. Dari tanggal ini, dari tanggal lahir ini bisa dianalisa. Yang kiri dari tanggal yang kuning, angka yang kuning itu nanti ada cara ngitungnya ya. Yang kuning nanti kita bisa tahu kurang lebih pekerjaan apa yang sesuai. Saya tinggal analisa aja. Anak saya yang sulung, potensinya bekerja di unsur api, air, tanah. Anak saya yang bungsu, air, logam, api. Saya sebagai emaknya tinggal mengcombine. Yang kiri kelemahan apa, yang kanan kelemahan apa, saya bertugas sebagai provokator. Saya yang harus ambil kendali untuk menggerakkan mereka. Dan sekarang pun saya sudah mulai untuk buka bisnis yang bisa saya dioper ke anak-anak. Sekarang saya sudah memulai untuk itu. Dari sini kan ketahuan nih, ya anak satu dan anak kedua air dan api yang paling sama, gitu kan? Saya juga menganalisa kelemahan saya di mana supaya bisa dikolaborasi dengan anak-anak. Kita emak-emak, kita orang tua untuk handle anak kita nggak bisa main perintah, kita juga harus ikut terlibat. Ya, dari sini saya tahu bahwa unsur api yang terkuat dan saya punya ide untuk buka online bisnis yang terkait sama makanan. Akhirnya saya buka ini. Dan ini pun harus disupport dengan tanggal lahir bertiga, itu dikombinasi untuk kita tahu potensinya. Untuk orang-orang yang punya klik dengan benar, secara tulisan tangan itu ada caranya, secara tanggal lahir itu ada caranya. Kalau Anda bisa menemukan kolaborasi ini dengan angka 1, 2, 3, ini adalah potensi yang terbaik. Oke. Jadi grafologi untuk menentukan bisnis ya Bu ya? Ini luar biasa. Di grafologi juga nanti arahnya yang penting saya tahu anak saya bukan tipe orang yang gampang menyerah. Lalu self esteem-nya bagus. Setelah itu saya tinggal provokasi aja. Gitu. Bu Valen, maaf bisa 2 menit lagi Bu waktunya. Oke, nggak apa-apa. Ya. Tujuannya ilmu ini adalah membuat saya mencari celah bertumbuh. Siap atau tidak siap, Anda pasti harus bertumbuh. Ya, setelah itu jangan dianggap bahwa semuanya sudah connect, lalu dunia damai sentosa, lalu tinggal ongkang-ongkang semuanya akan jadi. Nggak bisa. Saya butuh ilmu yang namanya coaching. Coaching itu memprovokasi anak-anak supaya dia bergerak dengan potensi dia. Ilmu coaching itu diperlukan untuk semua aspek orang yang mau bertumbuh. Karena coaching ini sebenarnya membuat mereka bertumbuhnya dengan lebih cepat. Ya, makanya saya susah payah untuk ambil certified coaching profesional. Tujuannya itu. Bisa juga ilmu ini dipakai seperti ini untuk penjurusan. Ya, dari warna kuning ketahuan jurusan apa yang sesuai. Lalu kalau Anda mau bisa dikombin dengan tes bakat minat. Cari yang sama itu adalah potensi yang terkuat. Setelah itu cari supportnya di tulisan tangan.
Kalau di tulisan tangan supportnya kuat, berarti potensi ini, pemilihan ini berarti prioritas. Kalau supportnya tidak ada seperti ini yang perlu dijadiin topik coaching. Karena ini kalau dibiarin, ini tipe orang yang gampang menyerah. Hanya karena masalah sepele dia mundur. Kalau di kuliah, mungkin Anda merasa masih nggak apa-apa. Kalau ini diterusin masuk dunia kerja, dia akan terus ganti pekerjaan hanya karena menghindari masalah. Tidak bisa. Yang kayak begini juga. Hati-hati dengan huruf T yang seperti ini. Ini mau anak kos, dia juga akan potensi untuk gampang pindah kos-kosan hanya karena konflik sepele dengan teman yang lain. Waduh. Iya, ya. iya. Kalau ini penjaga kos, ini juga akan gampang untuk resign hanya karena ada penghuni kos yang jutek sama dia akan resign. Iya. Lalu lihat lagi titik I-nya. Ini semua titik I-nya tanpa titik. Kalau ini penjaga kos-kosan, jangan heran kalau kunci selalu hilang. Karena titik I yang hilang, ini tipe orang yang teledor. Siap. Begitu ternyata. Jadi kalau untuk penghuni kos yang titik I-nya hilang, misal dia bilang, oh hari ini uang saya hilang, handphone saya hilang. Belum tentu dicuri. Tapi karena dia lupa taruhnya di mana. Mantap, berguna sekali Bu untuk kami. Siap. Jadi ini bisa kita cari akar masalah tanpa perlu cari kambing hitam. Siap Bu. Oke, bisa kesimpulan Bu. Terakhir Bu, langsung kesimpulannya adalah ikuti seminar saya atau kalau Anda berminat untuk iya. Seminar yang lebih ini. Di foto Bapak dan Ibu, screenshot. Ya. Kalau usaha kos-kosan unsurnya apa ya Bu? Tanah atau jasa ya Bu? Jasa. Kalau yang berhubungan dengan individu selalu unsurnya air. Oh, siap. Boleh di chat. Nomornya Bu Penny, ada nomor HP? Ini aja. WA ya? Oh iya, betul. Karena seringkali kalau HP saya yang pribadi, kalau handle klien, saya nggak akan respon. Tapi yang 24 jam yang ini. Siap. Terima kasih sharingnya, Bu Valencia. Satu pertanyaan penutup tadi ada dari kolom pertanyaan. Anak kecil dari umur berapa bisa mulai dibaca, Bu, tulisan tangannya? Grafologi meskipun kelihatannya adalah ilmu tulisan tangan, sebenarnya materi di dalamnya adalah juga ilmu menggambar. Jadi kalau untuk 10 tahun ke bawah, saya analisa pakai media gambar. Siap. Oke, yang jelas kasih. Jangan 5 tahun ke bawah lah, mubasir lah Anda. Siap kalau begitu. Makasih banyak Bu Penny. Yes. Terima kasih. Ya, terima kasih banyak buat sponsor utama kita malam ini, Bu Penny. Kita akan kembali ke pertanyaan. Ya, Bapak Ibu, terima kasih sudah mengikuti materi ini dan kita sampai pada acara bagi-bagi hadiah. Nah, hadiah yang akan dibagikan malam hari ini adalah yang pertama Poloser Giordano yang disumbangkan oleh Bapak Andi dari Kingkos. Kemudian ada 1 buah lampu UV dari Kotsi, ada botol minuman dari Koskria, dan ada 2 buah spray yang disumbang oleh Kos Kalika Sawojajar. Nah, Bapak Ibu, yang beruntung bisa mendapatkan salah satu dari hadiahnya, dan syaratnya adalah harus hadir pada saat pengundian. Ya, oke, baik Bapak Ibu, untuk pengundian hadiah door prize ini akan dipandu langsung oleh Bapak Wagus. Kepada Pak Wagus, dipersilahkan. Ya, selamat malam untuk teman-teman yang hadir. Pak Andi, saya boleh minta datanya berapa jumlah maksimal peserta yang hadir saat ini, Pak Andi? Sampai nomor berapa, Pak? 281, Pak. 281 ya. Oke. Harap sabar ya Bapak dan Ibu. Ya. Oke, nomor 148 apakah ada? Kayaknya nomor berapa ya? Pak Gede Putu dari Denpasar.
Tuh, hadir tuh. Hadir. Iya, Realme C11 ya. Online, Iya. Pak. C11. Halo? Pak Halo. Gede? Iya. Oh, hadir ya? Oh, ini anaknya ya mungkin ya? Selamat Pak. ya. Dapat Iya. buah spray ya. Oke. Makasih ya, Pak. Makasih, Iya, Pak. sama-sama. Selamat. Oke. Kita undi lagi ya, teman-teman, untuk spray yang kedua. Daftar. Sebetulnya saya punya ide sih, saya mau kasih tebak-tebakan aja sih sebetulnya kalau kalau randomnya nomor 200 sekarang. Oke, Ibu Kolifanur dari rumah kos Bu Nunung dari Malang. Apakah hadir? Hadir. Hadir, Oh, oke. selamat buat Bu Kolifanur hadir. Ibu dapat sebuah spray ya. Terima kasih udah mau bertahan sampai akhir. Oke, sekarang kita lanjut ke hadiah botol minum. Nunggu Botol minum. Nunggu mikrotik. Pak Julius Ciri Stekos. Apakah hadir? Enggak. Tidak ada. 3, 2. Hadir. Ya. Pak Julius. Hadir. Selamat. Anda mendapat sebuah botol minum, Pak ya. Oke, terima kasih. Oke ya, saya undi lagi nih. 265. Bapak Kuncoro Caturnugroho dari Ken House Surabaya. Apakah hadir, Pak? Bapak Kuncoro? Tidak. Oh, itu hadir. Oh, itu sudah ya? Hadir. Hadir ya? C11. Oh, hadir. Oke. Selamat Bapak Kuncoro Caturnugroho. Anda mendapat Itu ada Pak Kuncoro tuh. Selamat Pak Kuncoro. Terima kasih. Oke, hadiah utama adalah sebuah polo shirt yang dipersembahkan oleh Pak Andi Kingkos. Nomor 159. Ibu Ayu Dewi MR dari Jogja. Apakah hadir? Ibu Ayu Dewi MR? Hadir. Oke, selamat. Anda, wah ini pas ini Jogja ya Ibu ya? Ini Pak Andinya juga di Jogja ini. Oke, selamat untuk para pemenang. Terima kasih. Waktu dan tempat selanjutnya saya kembalikan kembali kepada Ibu Yvonne sebagai host. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Agus dan selamat kepada Bapak Ibu yang sudah memenangkan hadiah door prize pada malam hari ini dan terima kasih untuk para narasumber, 3 narasumber kita malam hari ini. Terima kasih juga untuk para peserta yang sudah stay sampai akhir acara. Nah, Bapak Ibu, webinar kita malam hari ini sampai sekian dan kita ARKI, walaupun tadi kita sudah katakan ARKI ini bukan organisasi, ARKI ini adalah organisasi non-profit, tetapi untuk operasionalnya tetap dibutuhkan dana, maka ARKI membuka diri bagi donasi dari Bapak Ibu sekalian supaya ARKI bisa semakin baik, semakin kuat, dan semakin memberi manfaat yang besar kepada Bapak Ibu. Nomor rekening ARKI mungkin sudah di-share di kolom chat, atau biasanya akan di-share di WA group masing-masing kota. Ya. Dan kita akan bertemu lagi pada acara webinar ARKI pada bulan yang akan datang. Tahun depan, setahun lagi Bapak Ibu ya, tahun depan, dan selamat mempersiapkan Natal bagi Bapak Ibu yang beragama Nasrani, dan selamat mempersiapkan tahun baru untuk semuanya yang hadir. Semoga tahun baru, di tahun yang baru nanti suasana sudah lebih kondusif, sehingga bisnis kita sudah
bisa lebih baik daripada 2 tahun yang ada sekarang ini. Amin. Amin. Ya, Tatap Pak Kris. mukanya kapan sekolah ini kuliah? Pak Bambang, waduh. Ya lanjut. Lanjut, Bu. Pak Kris ada tambahan? Sudah, Bu. Terima kasih banyak. Oke. Baik, terima kasih banyak Bapak Ibu. Kami di Indonesia Timur sudah jam 11 malam lebih sedikit, tetapi tetap bersemangat. Dan selamat malam untuk Bapak Ibu semua. Semakin berjaya untuk ARKI. Ajak-ajak teman-temannya supaya ARKI lebih ramai dan lebih bermanfaat bagi para pebisnis kos di Indonesia. Selamat malam semuanya Bapak Ibu. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Selamat malam. Terima kasih Bu. Terima kasih. Pak Irfan, Pak Terima Waduh. kasih. Terima kasih banyak.